Hey what's up Fusik Nation, welcome back again di Facebook Ads Anti Dukun Series. Oke, finally kembali lagi kita di Facebook Ads Anti Dukun Series ya. Di video kali ini kita akan ngobrolin tentang ciri-ciri ya winning produk ya, dan caranya kalian itu, kok cara setting salah, caranya kalian itu mencarinya gitu ya, kayak memvalidkan apakah si produk ini itu memang bisa dikategorikan sebagai winning produk gitu ya. Nah ini buat teman-teman, pasti aku sangat yakin banget teman-teman sangat membutuhkan informasi ini, butuh insight ini, karena insight ini aku dapatkan dari melayani ya sebanyak 80 klien sekarang kalau nggak salah ya, aku lupa jumlahnya berapa pasnya gitu ya. Nah videonya kayak apa dan caranya kayak gimana, nah itu yang akan kita bahas di video kali ini. Guys ya, pasti di luar sana itu mungkin termasuk kamu, ada yang masih kelimpungan mikirin apakah produk yang sedang aku tes ini itu sudah winning gitu, dan mungkin ada juga kamu yang sedang testing produk ya, mikir apakah produk aku ini itu juga winning dan gimana sih caranya aku finally bisa ketok palu bahwa produk aku ini bagus, winning gitu ya. Nah singkatnya ya, ini singkatnya dulu gitu ya. Sebenarnya winning produk itu bisa kita andaikan seperti gula ya. Jadi gula itu kalau kita taruh di lantai, apa yang terjadi? Makanya tanah, semut-semut akan berdatangan. Nah, jadi dengan pengandaian ini, aku harap kalian tuh bisa ngerti, paham ya. Jadi winning produk itu sebenarnya bukan kok kamu itu ada produk yang sebenarnya jelek karena kamu marketingkan dan brandingkan yang bombastis terus menjadi bagus. Enggak juga ya. Jadi kalau aslinya dari sana itu memang jelek, ya produknya jelek ya. Jadi pemahaman ini itu harap kalian camkan dulu supaya nanti kedepannya itu bisa lebih enak. Setelah kalian tahu konsep ini ya, yang pertama adalah kalian bukan cari produknya dulu ya, tapi kalian bikin konsepnya dulu. Misal nih terkait tentang si bikin konsepnya ini ya, teman-teman cobalah bikin konsep yang matang. Misal kamu kepengen nantinya itu kalian milih market tentang menyelamatkan bumi, oke? Itu kan konsepnya udah jelas nih, kamu ingin menyelamatkan bumi ya. Nah dari konsep menyelamatkan bumi ini seharusnya nanti kalian akan menemukan barang-barang ya, produk-produk yang itu bisa nyenggol di sini. Mungkin ya kan teman-teman nih ngerti ya, ada di luar sana di supermarket ataupun kamu yang di rumah pasti juga punya barangnya, yaitu adalah itu loh, minuman kemasan ya. Minuman kemasan itu dia itu kan memang secara packaging, kalau kita maksudnya manusia beli secara terus menerus, berarti kan kita akan menumpuk limbah ya gitu kan. Nah ternyata itu aku melakukan riset mini gitu ya, ada sebagian orang-orang itu yang memang nggak suka dengan limbah ini gitu ya. Nah terus dari yang orang-orang nggak suka limbah ini, berarti kan ini terbentuk market, terbentuk audience. Nah, mereka tuh ingin something new yang bisa nge-replace, bisa menggantikan si botol ini. Nah kalau misal teman-teman tadi ngambil konsepnya adalah tentang menyelamatkan bumi ya, kayak suka bumi gitulah gitu ya, merawat bumi gitu. Nah dengan masalah tadi si botol tadi, nah mungkin teman-teman bisa menawarkan ke market yaitu suatu minuman yang itu bisa bikin healthy, tetapi packagingnya itu earth friendly ya, misal kayak gitu ya. Setelah kalian itu tadi sudah menemukan konsepnya, lalu kalian mencari barangnya gitu kan, nah nanti ini kalian tes lah gitu kan. Dites sampai kapan ya? Dites nanti sesuai dengan budget kamu. Nanti kalau itu ternyata produknya kok nggak sesuai KPI kamu dan sesuai, misalkan katakanlah kalian sebulan punya budget ngetes 3 juta misal gitu. Setelah 3 juta kok ternyata itu kok nggak bagus ya, produknya diganti, tetapi itu masih dalam satu koridor si konsep tadi ya. Jadi kalian nanti teslah produk yang masih mirip-mirip di konsep menyelamatkan bumi, misal contohnya menyelamatkan bumi. Terus nih guys, kalau memang kalian itu tidak memiliki budget yang itu terlalu banyak, misal di bawah 3 juta gitu ya, dan ini aku melihat beberapa klien aku gitu ya. Nah jadi klien-klien aku itu juga ada yang ketika konsultasi itu ternyata mengalami pergantian produk, karena kenyataannya produk yang dia tawarkan ke market itu yang di awal konsultasi itu ternyata nggak bagus gitu kan. Nah berarti kan mau nggak mau kita harus, si klien aku ini harus ganti produknya. Kalau di saat konsultasi gitu ya, ada
kita ambil contoh kemarin ya, terakhir itu ada yang seorang anak SMA gitu, dia testing produk gitu, dan ternyata dia per minggunya, kalau saya ingat aku, dia testing dengan budget sekitar 1 jutaan gitu kan. Nah itu yang dia lakukan adalah dia testing satu produk selama 1 minggu menggunakan satu campaign, lalu dia ngetes dengan beberapa aset audience gitu. Nah terus dia juga ngetes konten iklan, tapi dia konten iklannya cuma 1 guys gitu ya. Nah dalam seminggu dia menggunakan budget sekian, kok ternyata itu tidak ada penjualan yang sesuai yang dia harapkan gitu kan. Bahkan ada satu produk yang di tempatnya klien aku yang masih SMA ini itu nggak ada penjualan sama sekali ya. Ada yang nyantol tapi nggak ada orderan sama sekali gitu kan. Sehingga di pertemuan selanjutnya dia ganti produk, ternyata setelah dia ganti produk ini itu dia sudah ada orderan, jadi jauh lebih bagus daripada yang kemarin gitu ya. Nah dia juga ngetesnya caranya, kalau dia bikin satu campaign, kalau udah satu produknya ini nggak bagus, dia bikin campaign baru lagi. Nah, cara seperti ini tuh cocok banget buat teman-teman yang memang memiliki budget yang terbatas gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya budget yang lebih banyak daripada yang cara yang pertama tadi, ya, yang kalian bisa lakukan adalah kalian bikin beberapa campaign. Misal nih, karena kamu saking punya banyak duit yang nganggur untuk testing, atau mungkin budget marketing kalian itu cukup gila, cukup bombastis, cukup banyak. Nah, kalian bisa, misal nih, tadi konsepnya adalah menyelamatkan bumi, gitu kan. Yang pertama adalah botol yang itu bisa didaur ulang atau mungkin nanti ketika dibuang nanti bisa jadi tumbuhan lagi ya whatever, gitu kan. Terus nanti kalian juga ngetes lagi, misal sendok garpu yang itu terbuat dari dari coconut, dari kelapa misal kayak gitu ya. Terus kalian nanti katakanlah bikin apalagi lah, pokoknya ngetes beberapa produk yang itu masih nyambung di situ. Nah itu kalian bedakan tuh di beberapa campaign, yang dimana satu campaign isinya satu produk dia ngetes beberapa interest dan juga beberapa angle iklan. Nah kalian punya 3, katakanlah kalian ngetes beberapa produk ya, jadi kan 3 gitu kan. Nah nanti setelah 7 hari ya, ini akan kelihatan tuh mana dari 3 produk ini, di 3 campaign ini yang menurut Facebook Ads, Instagram Ads itu yang oke gitu. Nah nanti kalian ambil kesimpulan mana dari 3 ini yang menurut standar KPI kalian, yang menurut standar profit kalian itu yang paling cuan gitu ya. Nah itu adalah teknisnya gitu. Tapi mohon maaf ya, aku nggak bagiin dashboardnya kayak gimana caranya gitu ya. Ya aku anggap teman-teman yang nonton ini tuh sudah sering mengikuti hal teknis yang sering aku bagikan di YouTube ini. Kalau teman-teman yang sampai di menit ini, detik ini kok masih komen, mungkin kepikiran, mana nih ini cuma gambar doang, nggak ada teknisnya. Itu silakan kan, ubek-ubek YouTubeku pasti ada teknisnya ya. Ini adalah strateginya. Oke guys, itu ya tentang topik ini gitu. Dan harus diingat ya, winning product itu apa? Seperti gula yang ditaruh di lantai ya. Jadi kayak sebenarnya marketingnya biasa aja, tapi kalau memang produknya bagus itu nanti orang-orang yang akan datang. Karena apa? Ya sebenarnya si orang-orang ini yang butuh produknya. Kita hanya sebagai menghantar aja gitu. Nah, last but not least juga buat teman-teman mungkin yang kepikiran untuk konsultasi one-on-one dengan aku, ngebahas kayak gini juga, selain nanti juga ngebahas teknis di Facebook Ads-nya, itu kalian juga bisa daftar konsultasi one-on-one dengan Fusik. Tapi ya ini tidak untuk semua orang, hanya untuk orang-orang manusia-manusia pilihan yang sudah lancar beriklan, sudah menjalankan conversion, pokoknya intinya sudah bukan pengalaman ya, sudah ya bisa dikatakan kayak berpengalaman. Setidaknya kalian menjalankan iklan di Facebook Ads. Nah, kalian bisa daftar konsultasi one-on-one dengan Fusik. Linknya ada di sini ya. Silakan aja dibaca semua syarat-syarat dan ketentuannya, karena ada banyak banget ya. Karena aku memang orangnya sangat picky sekali untuk memilih klien, karena nggak semua orang akan aku terima gitu ya. Dan aku nggak tahu apakah ketika aku posting video ini slotnya masih ada atau tidak. Kalau nggak ada berarti nanti di lain kesempatan dan harganya sudah naik lagi gitu ya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman ya. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.